Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembelajaran akuntansi keuangan. Dan kita akan membahas materi yang ada pada KD 3.5, yaitu materi tentang piutang wesel. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah kalian mempelajari materi tentang piutang wesel, diharapkan kalian bisa yang pertama, yaitu mendeskripsikan tentang piutang wesel. Yang kedua, menjelaskan tentang pengakuan dan penyelesaian wesel. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang pendiskontoan wesel. Itu tujuan pembelajaran kita pada materi piutang wesel. Kita akan mulai pembahasan materi ini dengan pengertian piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi, dalam akuntansi terdapat berbagai macam jenis piutang, di mana salah satunya adalah piutang wesel. Berbeda dengan piutang dagang, piutang wesel ini didukung dengan surat perjanjian, sehingga piutang wesel mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan bersifat lebih formil. Perjanjian dalam piutang wesel itu bisa berupa wesel atau promes. Yang disebut wesel adalah perintah tertulis dari kreditur kepada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu kepada pembawa surat. Jadi, wesel yang membuat itu adalah kreditur, ya, berupa surat perintah kepada debitur. Sedangkan kalau promes yang membuat itu adalah debitur sebagai janji, sebagai bentuk janji tertulis debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu. Jadi sekali lagi, surat perjanjian dalam piutang dagang itu bisa dibuat oleh kreditur atau oleh debitur. Wesel dibedakan menjadi dua macam atau dua jenis, yaitu yang pertama wesel tanpa bunga. Yang dimaksud wesel tanpa bunga itu adalah bahwa nilai jatuh tempo wesel ini sebesar nilai nominalnya atau nilai yang tercantum dalam wesel tersebut. Sedangkan wesel berbunga adalah wesel yang nilai jatuh temponya sebesar nilai nominal ditambah bunga selama jangka waktu wesel. Untuk menentukan jumlah bunga wesel pada saat wesel tersebut jatuh tempo, di sini ada rumus perhitungan bunganya. Rumusnya adalah nilai nominal wesel
kali suku bunga wesel selama 1 tahun dikalikan dengan proporsi jangka waktu wesel dari setahun. Di sini akan saya sampaikan contoh perhitungan bunganya, ya, perhitungan bunga wesel. Misalnya, sebuah wesel mempunyai nilai nominal 100.000. Bunga wesel dalam 1 tahun 12%. Sedangkan jangka waktu wesel 120 hari. Maka kalau kita akan menghitung bunga wesel tersebut, kita akan mengalihkan nilai nominalnya yaitu 100.000 dikalikan bunga dalam 1 tahun yaitu 12% dikalikan proporsi jangka waktu wesel dalam 1 tahun, ya, yaitu tadi 120 hari dalam 1 tahun, sehingga 120 dibagi 360, sehingga bunga weselnya adalah Rp4.000. Itu perhitungan bunga wesel dengan nominal wesel 100.000, tingkat bunga 12%, dan jangka waktu wesel 120 hari. Berikutnya saya akan sampaikan penyebab timbulnya piutang wesel. Ada beberapa macam transaksi yang mengakibatkan timbulnya piutang wesel. Yang pertama yaitu transaksi penjualan kredit. Yang kedua, transaksi pemberian pinjaman. Dan yang ketiga, transaksi perubahan dari piutang dagang. Ketiga transaksi inilah yang menyebabkan timbulnya piutang wesel, dan kita akan bahas satu persatu dari transaksi-transaksi tersebut. Kita bahas transaksi yang pertama dari penyebab timbulnya piutang wesel, yaitu transaksi penjualan secara kredit. Untuk lebih jelasnya, saya akan sampaikan contoh soal. Pada 1 Juni 2020, PT Abadi menjual barang dagangan kepada firma Andi dan rekan dengan harga jual, harga jual neto atau harga jual setelah dikurangi rabat sebesar 300.000. Untuk itu, firma Andi dan rekan menyerahkan wesel dengan nominal 300.000. Jangka waktu 6 bulan, bunga 24%. Wesel ditandatangani dan diserahkan pada 1 Juni 2020. Oleh karena jangka waktunya 6 bulan, maka jatuh temponya adalah 1 Desember 2020, ya. Dari 1 Juni kemudian dihitung maju sampai dengan 6 bulan ke depan, sehingga jatuh temponya tanggal 1 Desember. Pencatatan transaksi itu, ya, yang pertama adalah transaksi untuk PT Abadi selaku kreditur, ya, atau selaku penjual. Maka dia akan mencatat transaksi pada tanggal 1 Juni tersebut dengan mendebet piutang wesel sebesar 300.000 dan mengkredit penjualan sebesar 300.000.
Sedangkan firma Andi dan rekan selaku pembeli akan membuat jurnal pada tanggal 1 Juni, mendebet pembelian 300.000 dan mengkredit utang Wesel 300.000. Kalian fokuskan saja transaksi untuk PT Abadi ya, karena pada materi ini kita sedang membicarakan tentang piutang Wesel. Sehingga yang muncul dari piutang Wesel itu adalah akun yang ada pada PT Abadi selaku kreditur atau penjual dari pemberian pinjaman ya. Sehingga dalam transaksi ini yang menjadi objek transaksi adalah uang tunai. Untuk jelasnya akan saya sampaikan juga contoh transaksi. Pada tanggal 1 Mei 2020, PT XYZ memberikan pinjaman uang kepada CV Barito Putra sebesar 5 juta. Untuk itu, CV Barito menyerahkan selembar promes 60 hari, bunga 12%. Maka PT XYZ dari transaksi tersebut akan membuat jurnal ya, jurnal yang dibuat PT XYZ selaku kreditur atau yang memberikan pinjaman. Jurnal pada tanggal 1 Mei adalah debit piutang Wesel 5 juta, kreditnya kas 5 juta. Sedangkan CV Barito Putra sebagai debitur ya, atau yang meminjam uang pada tanggal 1 Mei akan membuat jurnal mendebet kas 5 juta dan mengkredit utang Wesel 5 juta. Sekali lagi, fokus kalian adalah pencatatan transaksi untuk PT XYZ selaku kreditur. Yang ketiga dari penyebab terjadinya piutang Wesel adalah transaksi perubahan dari piutang usaha atau piutang dagang. Yang dimaksud transaksi ini adalah bahwa awal transaksi ini adalah piutang dagang atau piutang usaha. Tetapi sampai dengan jatuh tempo piutang dagang tersebut, debitur belum bisa memenuhi kewajibannya. Maka piutang usaha ini atau piutang dagang bisa diubah dari piutang usaha menjadi piutang Wesel dengan diterbitkannya Wesel atau promes. Untuk jelasnya bisa kalian lihat contoh transaksi berikut. PT Merapi mempunyai piutang usaha kepada PT ABC sebesar 10 juta yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2020. Pada tanggal 1 Juli 2020, PT ABC minta kepada PT Merapi agar kewajibannya diubah dengan menyerahkan sebuah promes bernilai 10 juta dengan bunga 18% dan jangka waktu promes tersebut 90 hari. Bisa kalian pahami ya, jadi dari transaksi itu bahwa awalnya transaksi antara PT Merapi dan PT ABC itu adalah transaksi piutang usaha atau piutang dagang. Ya, penjualan kredit tanpa surat perjanjian.
Piutang usaha tersebut harusnya jatuh tempo pada tanggal 30 Juni. Ternyata sampai dengan tanggal 30 Juni, PT ABC selaku debitur belum bisa memenuhi kewajibannya. Sehingga pada tanggal 1 Juli 2020, PT ABC meminta kepada PT Merapi agar merubah kewajibannya ya berupa utang dagang menjadi utang wesel. Ya, itu menurut PT ABC. PT ABC meminta perubahan tersebut dengan menyerahkan sebuah promes. Kenapa menyerahkan sebuah promes? Karena yang membuat surat perjanjiannya itu adalah debitur atau pembeli. Sehingga di sini sebagai bukti janji tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar uang sebesar 10 juta dengan bunga 18% pada 90 hari kemudian. Ya. Dari transaksi tersebut, apabila permintaan PT ABC kepada PT Merapi untuk merubah piutang usahanya menjadi piutang wesel, maka jurnal yang dibuat oleh PT Merapi selaku kreditur atau penjual adalah pada tanggal 1 Juli PT Merapi akan mendebet piutang wesel sebesar 10 juta dan mengkredit piutang usaha 10 juta. Sehingga dari transaksi tersebut yang sebelumnya piutang usaha bersaldo debit 10 juta, dari transaksi ini maka piutang usaha berubah menjadi piutang wesel. Piutang usaha saldonya menjadi 0, sedangkan di sini muncul piutang wesel dengan saldo debit 10 juta. Sedangkan untuk PT ABC selaku debitur ya atau selaku pembeli pada tanggal 1 Juli 2020 dia akan merubah utang usahanya menjadi utang wesel dengan mendebet utang usaha 10 juta dan mengkredit utang wesel 10. Jadi kita sudah membicarakan 3 transaksi yang menyebabkan terjadinya piutang wesel dan contoh transaksi serta pencatatannya ya. Jadi tadi kita sudah melakukan pencatatan timbulnya piutang wesel. Sekarang kita akan melanjutkan pencatatan untuk penerimaan dari pelunasan piutang wesel ya. Kita lanjutkan dari contoh yang pertama tadi, yaitu transaksi dari penjualan kredit ya. Yang tadi contoh pertama itu adalah pada PT Abadi dan Firma Andi dan Rekan ya. PT Abadi selaku kreditur dan Firma Andi dan Rekan selaku debitur. Transaksinya tadi jatuh temponya ya, jangka waktu wesel selama 6 bulan, di mana jatuh temponya itu adalah pada tanggal 1 Desember. Pada tanggal 1 Desember, Firma Andi dan Rekan menepati janjinya membayar kewajibannya kepada PT Abadi. Sehingga pada tanggal 1 Desember 2020 PT Abadi selaku kreditur ya, atau pihak yang menerima pelunasan piutang akan membuat jurnal mendebet kas sebesar 336.000,
kemudian mengkredit piutang wesel 300.000 dan mengkredit pendapatan bunga sebesar 36.000 ya. Kalian lihat perhitungannya tadi dari contoh di awal pada saat terjadinya transaksi. Itu kan transaksi terjadinya 1 Juni. Kemudian bunga weselnya 24%, jangka waktunya 6 bulan, nilai nominal weselnya 300.000. Sehingga sekarang perhitungan bunganya pada saat wesel tersebut jatuh tempo adalah 300.000 kali 24% kali 6/12. Kenapa 6/12? Karena di sini perhitungannya adalah bulan. 6 bulan ya. Sedangkan bulan dalam 1 tahun ada 12. Sehingga jangka waktu wesel tersebut adalah 6/12. Sehingga di sini dihasilkan pendapatan bunga sebesar 36.000 ya. Sehingga pada saat diterimanya pelunasan wesel, PT Abadi selaku kreditur selain menerima nominal wesel sebesar 300.000, dia juga memperoleh pendapatan bunga atas wesel tersebut sebesar 36.000. Sehingga jumlah kas yang diterimanya 336.000. Sedangkan firma Andi dan rekan selaku debitur ya atau pembeli, di sini dia mengeluarkan uang sebesar 336.000 ya, meskipun utang weselnya hanya 300, tetapi karena dia berjanji memberikan bunga 24% untuk jangka waktu 6 bulan, maka dia dikenakan beban bunga sebesar 36.000. Selanjutnya, setelah terjadi pelunasan piutang wesel, berikutnya kita membahas tentang wan prestasi dalam pelunasan piutang wesel. Apa itu wan prestasi ya? Wan prestasi itu adalah ingkar janji atau tidak tepat janji. Kalau contoh sebelumnya, di mana firma Andi dan rekan dia menepati janji pada 1 Desember dia memenuhi kewajibannya ya, membayar utang weselnya kepada PT Abadi. Sekarang bagaimana jika pada tanggal 1 Desember 2020 pada saat jatuh tempo wesel tersebut firma Andi dan rekan tidak memenuhi kewajibannya ya, dia ingkar janji atau tidak memenuhi janji. Untuk itu bisa kalian lihat contoh transaksinya. Wesel dari firma Andi dan rekan tertanggal 1 Juni 2020 telah jatuh tempo pada 1 Desember 2020. Pada tanggal jatuh tempo tersebut, PT Abadi tidak menerima pelunasan karena firma Andi dan rekan ingkar janji atau wan prestasi ya. Jadi dari contoh itu harusnya piutang wesel itu jatuh tempo tanggal 1 Desember, tetapi pada saat jatuh tempo tersebut firma Andi dan rekan tidak menepati janji atau mengingkari janjinya. Ini yang disebut wan prestasi. Kalau terjadi hal yang demikian, bagaimana pencatatan yang dilakukan terutama oleh PT Abadi ya? Maka yang dilakukan oleh PT Abadi adalah merubah kembali dari piutang wesel menjadi piutang usaha atau piutang dagang. Sehingga
Jurnal yang dibuat PT Abadi pada tanggal 1 Desember saat firma Andi dan rekan tidak menepati janjinya adalah PT Abadi mendebet piutang usaha sebesar 336.000 dan mengkredit piutang Wesel 300.000 sebesar nilai nominalnya dan mengkredit pendapatan bunga 36.000 ya, sehingga sekarang piutang usaha yang ada pada PT Abadi menjadi 336.000, yaitu dari nominal piutang Wesel ditambah pendapatan bunga yang harusnya menjadi hak PT Abadi. Tentu saja hal ini diinformasikan kepada firma Andi dan rekan ya, sehingga firma Andi dan rekan mengetahui bahwa PT Abadi telah membatalkan utang Wesel mereka ya, sehingga firma Andi dan rekan juga merubah utang Weselnya menjadi utang usaha. Jurnal yang dibuat oleh firma Andi dan rekan pada tanggal 1 Desember adalah mendebet utang Wesel sebesar nilai nominalnya 300.000 dan mendebet beban bunga ya, yang menjadi beban mereka atas Wesel itu 36.000 dan mengkredit utang usaha 336.000. Sehingga firma Andi sekarang tidak mempunyai utang Wesel tetapi mempunyai utang usaha. Nilainya juga berubah, yang tadinya utang Wesel nominalnya 300.000, sekarang utang usaha yang dimiliki firma Andi dan rekan kepada PT Abadi menjadi 336.000 ya. Itu terjadi akibat mereka melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Sedangkan apabila setelah melakukan wan prestasi sehingga PT Abadi merubah kembali dari piutang Wesel menjadi piutang usaha, ternyata beberapa hari kemudian piutang tersebut dinyatakan tidak dapat ditagih ya, maka PT Abadi akan melakukan penghapusan terhadap piutang tersebut dengan membuat jurnal, mendebet cadangan kerugian piutang dan mengkredit piutang usaha masing-masing sebesar 336. Selanjutnya, apabila jatuh tempo piutang Wesel melewati tanggal 31 Desember dalam suatu periode, maka pada tanggal 31 Desember tersebut harus dibuat jurnal penyesuaian terhadap pendapatan bunga yang menjadi pendapatan pada periode itu yang baru akan diterima pada periode berikutnya. Untuk lebih jelasnya, penyesuaian terhadap pendapatan bunga tersebut akan kita lihat contoh transaksinya. Pada 31 Desember 2019, pada tanggal akhir tahun buku, CV Cahaya Mentari dan rekan memiliki piutang Wesel. Wesel tersebut ditandatangani oleh firma Rembulan Indah dan rekan dengan keterangan sebagai berikut.
Nominal wesel 600.000, bunga 12%, tanggal wesel 1 Desember 2019, sedangkan jatuh tempo wesel 1 Maret 2020. Bagaimana cara menghitung bunga berjalan dan membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2019? Kalian perhatikan ya bahwa transaksi tersebut terjadi pada tanggal 1 Desember 2019, sedangkan jatuh tempo wesel 1 Maret 2020. Sehingga transaksi tersebut melewati 2 periode, yaitu periode 2019 dan 2020. Dengan demikian, ada pendapatan bunga yang harus diperhitungkan sebagai pendapatan bunga tahun 2019 yang baru akan diterima pada tahun 2020. Pendapatan bunga yang menjadi hak atau menjadi pendapatan pada tahun 2019 itu adalah bunga selama 1 bulan, yaitu dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Meskipun bunga itu, pendapatan bunga itu baru akan diterima pada tanggal 1 Maret 2020, tetapi tetap harus diakui sebagai pendapatan bunga tahun 2019. Bagaimana perhitungannya? Ya, kita perhatikan slide berikutnya. Untuk menghitung pendapatan bunga yang menjadi pendapatan tahun 2019 adalah nominal wesel 600.000 dikalikan tingkat bunganya 12% dikalikan jangka waktu wesel untuk tahun 2019, yaitu 1 bulan, sehingga penghitungannya adalah 600.000 kali 12% kali 1/12 sama dengan 6.000, sehingga pendapatan bunga yang harus diakui pada tahun 2019 sebesar Rp6.000. Bagaimana jurnalnya? Akan kita lihat juga pada slide berikutnya. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir periode atau pada tanggal 31 Desember 2019 untuk mencatat pendapatan bunga yang merupakan pendapatan bunga tahun 2019 adalah mendebet piutang bunga dan mengkredit pendapatan bunga sebesar Rp6.000. Selanjutnya, karena dari jurnal penyesuaian itu memunculkan akun piutang bunga, maka pada awal periode berikutnya atau pada tanggal 2 Januari atau 1 Januari, maka dibuat jurnal pembalik untuk jurnal penyesuaian itu, yaitu dengan mendebet pendapatan bunga dan mengkredit piutang bunga sebesar Rp6.000. Jurnal pembalik itu fungsinya adalah agar tidak terjadi 2 kali pencatatan
untuk pendapatan bunga sebesar Rp6.000. Sedangkan pada saat jatuh tempo wesel tersebut, yaitu pada tanggal 1 Maret 2020, maka akan dibuat jurnal dengan mendebet kas sebesar Rp618.000 dan mengkredit pendapatan bunga sebesar Rp18.000. Ya, kenapa di sini pendapatan bunganya dikredit sebesar Rp18.000 ya? Karena jangka waktu wesel tersebut adalah selama 3 bulan, sehingga bunganya adalah 600.000 kali 12% kali 3/12, sehingga pendapatan bunga yang memang baru diterima pada tanggal 1 Maret 2020 adalah 18. Kita sampai pada bagian terakhir dari materi piutang wesel, yaitu pendiskontoan wesel. Pendiskontoan wesel bisa diartikan sebagai penjualan piutang wesel sebelum jatuh tempo. Jadi, mendiskontokan wesel itu bisa diartikan sebagai meminjam uang kepada bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Sedangkan yang dimaksud diskonto itu sendiri adalah potongan bunga atau bunga yang harus dibayar oleh pemegang wesel atau yang menjual wesel tersebut, atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. Ya, jadi di sini ada pengertian yang dimaksud pendiskontoan wesel adalah apabila perusahaan menyerahkan wesel kepada bank atau lembaga keuangan lain, kemudian bank membayar kepada perusahaan dengan potongan atau diskonto tertentu. Jumlah yang diterima oleh perusahaan atau pemegang wesel adalah nilai jatuh tempo dikurangi dengan diskonto. Sehingga apabila pemegang wesel mendiskontokan weselnya, maka jumlah yang diterima pada saat pendiskontoan tersebut lebih kecil dari jumlah yang diterima pada saat wesel tersebut jatuh tempo. Sedangkan bunga diskonto pada saat terjadi pendiskontoan wesel adalah dihitung dengan mengalihkan nilai jatuh tempo wesel dikali prosentase diskonto dikalikan periode memegang wesel bagi pendiskonto. Ya, jadi rumusnya sekali lagi, nilai jatuh tempo wesel dikalikan prosentase diskonto dikalikan jangka waktu pemegang wesel bagi pendiskontonya. Untuk jelasnya kita lihat contoh pada slide berikutnya. Berikut contoh pendiskontoan wesel.
Pada tanggal 1 November 2019, PT Adi Setia mendiskontokan Wesel ke Bank BNI dengan diskonto 18%. Nilai nominal Wesel tersebut 300.000. Tanggal Wesel 1 September. Jangka waktu Wesel 6 bulan. Sedangkan tanggal jatuh tempo 1 Maret 2020 dan bunga Wesel 24%. Bagaimana pencatatannya? Kita lihat kembali slide berikutnya. Berikutnya adalah perhitungan Wesel pada saat pendiskontoan. Yang pertama, perhitungan Wesel untuk Wesel tidak berbunga. Karena Wesel ini tidak berbunga, maka nilai jatuh tempo Wesel sama dengan nilai nominalnya, yaitu 300.000. Sedangkan bunga diskonto dihitung dengan cara mengalihkan nilai jatuh tempo Wesel dikalikan dengan bunga diskonto dan jangka waktu diskonto. Jangka waktu diskontonya di sini adalah 4 bulan, yaitu dari tanggal 1 November pada saat terjadi pendiskontoan Wesel sampai dengan tanggal jatuh tempo Wesel, yaitu 1 Maret 2020. Jadi 1 November sampai 1 Maret, sehingga jangka waktu diskontonya adalah 4 bulan. Dengan demikian bunga diskontonya sebesar 18%, 18.000, maka kas yang diterima oleh PT Adi Setia selaku pihak yang mendiskontokan Wesel adalah 282.000. Jurnal yang dibuat oleh PT Adi Setia pada saat terjadi pendiskontoan Wesel atau tanggal 1 November adalah mendebet kas 282.000 dan mendebet beban bunga 18.000 dan mengkredit piutang Wesel sebesar 300.000 ya. Jadi karena yang dijual adalah Wesel tidak berbunga, maka nilai nominal Wesel atau jumlah yang diterima lebih kecil dari nilai nominal Weselnya. Berikutnya adalah perhitungan pendiskontoan Wesel apabila Wesel tersebut adalah Wesel berbunga. Nilai nominal Wesel 300.000, sedangkan bunga Wesel pada saat jatuh tempo adalah 300.000 kali jangka waktu Wesel 6 bulan, sehingga 6/12 kali bunga Wesel 24%, sehingga bunga Wesel adalah 36.000, sehingga nilai jatuh tempo Wesel adalah 336.000. Sedangkan bunga diskontonya nilai jatuh tempo kali bunga diskonto kali jangka waktu diskonto, yaitu 4 bulan tadi ya, sehingga bunga diskontonya 20.160 rupiah, sehingga kas yang diterima oleh PT Adi Setia itu sebesar 315.840 rupiah. Selanjutnya, jurnal yang dibuat PT Adi Setia untuk mencatat transaksi pendiskontoan Wesel untuk Wesel berbunga pada tanggal 1 November 2019 adalah mendebet kas sebesar 315.000
Rp840, mengkredit piutang wesel sebesar nilai nominalnya Rp300.000 dan mengkredit pendapatan bunga Rp15.840. Kalian perhatikan di sini, meskipun wesel tersebut didiskontokan, PT Adistia masih memperoleh pendapatan bunga yaitu Rp15.840. Meskipun bunga yang seharusnya diterima sampai dengan jatuh tempo wesel itu seharusnya Rp36.000, karena didiskontokan sebelum jatuh tempo, maka bunga yang diterima lebih kecil daripada bunga pada saat jatuh tempo. Seandainya bunga diskontonya lebih besar dari bunga weselnya, ya, misalnya tadi bunga wesel seharusnya kan Rp36.000. Seandainya bunga diskontonya Rp40.000, berarti lebih besar dari bunga weselnya. Maka jurnal yang dibuat PT Adistia adalah mendebet kas Rp296.000 dan mendebet beban bunga Rp4.000, mengkredit piutang wesel Rp300.000. Sehingga kalau bunga diskontonya lebih besar dari bunga wesel, maka jumlah kas yang diterima lebih kecil dari nilai nominal wesel, dan pemegang wesel atau yang mendiskontokan wesel akan dibebani dengan beban bunga. Selanjutnya, jurnal yang dibuat oleh Bank BNI selaku pihak yang membeli wesel tersebut. Yang pertama, apabila bunga diskontonya tadi 18%, maka jurnalnya mendebet piutang wesel Rp300.000, mendebet pendapatan bunga Rp15.840 dan mengkredit kas Rp315.840. Sedangkan tadi apabila bunga diskontonya lebih besar dari bunga weselnya, ya, bunga wesel Rp36.000, sedangkan bunga diskontonya Rp40.000, maka jurnal yang dibuat oleh Bank BNI adalah mendebet piutang wesel Rp300.000, mengkredit kas Rp296.000 dan mengkredit pendapatan bunga Rp4.000. Demikian pembahasan materi kita tentang piutang wesel. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar untuk anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.